Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas contoh soal tentang getaran harmonik sederhana, yaitu ayunan bandul atau pendulu matematis ya. Oke. Sebuah bandul digetarkan selama 1 menit menghasilkan 40 getaran. Tentukan frekuensi dan periodenya. Oke. Nah, kita tulis yang diketahui ya. Ada ya bandul yang bergetar dengan 40 getaran. Jadi kita misalkan N, banyaknya getaran yaitu 40 ya, selama 1 menit. Jadi waktu selama 40 getaran itu 1 menit ya. Kita rubah ke detik ya, agar frekuensinya nanti yang kita dapatkan satuannya hertz dan periodenya satuannya sekon atau detik. Maka waktu T ini, waktu dalam 40 getaran ini kita ubah ke detik ya. Nah, yang ditanyakan frekuensi dan periodenya. Pertama, istilah frekuensi dan periode ini sudah pernah didapatkan di gerak melingkar ya. Kalau pada gerak melingkar terkhusus periode ya, terkhusus periode, pada gerak melingkar periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu kali melingkar atau satu kali lingkaran penuh ya. Kalau pada getaran ya, kalau pada getaran itu kan gerak bolak-balik yang melalui titik kesetimbangan ya. Kalau pada getaran, periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran. Satu kali getaran itu adalah misalnya mulai dari titik A kemudian berbalik lagi ke titik A. Itulah satu kali getaran. Waktu yang dibutuhkan untuk satu kali getaran itulah periode. Nah, kalau frekuensi kebalikan dari periode ya, berarti eh, banyaknya getaran ya, banyaknya getaran yang dapat dihasilkan dalam 1 detik atau tiap detiknya. Oke. Jadi frekuensi adalah banyaknya getaran yang dapat dicapai tiap detik ya, atau per detik. Maka kita lihat banyaknya getaran adalah 40. Waktu selama 40 getar itu adalah 60. Maka harus dibagikan agar kita dapatkan besaran yang itu tiap detik, maka harus dibagi N per T ya. 40 per 60 ini bisa disederhanakan menjadi 4 per 6 ya kan, atau ini bisa disederhanakan lagi menjadi 2 per 3. 2 per 3 adalah 0,67 Hz. Ini satuan dari frekuensi ya. Begitupun untuk periode. Periode kan kebalikan dari frekuensi ya, 1 per F, atau bisa juga kita T per N ya. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk satu kali getaran, waktu yang dibutuhkan satu kali getaran, maka 1 per 0,67, atau bisa kita balik ini 6 per 4 atau 3 per 2 sama ya. 6 per 4 sama dengan 3 per 2 sama dengan 1,5 sekon. Inilah periode getarnya ya. Soal berikutnya, sebuah bandul sederhana memiliki massa 100 gram dengan panjang tali 40 cm. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat dan bandul tersebut diberi simpangan sudut sebesar 5 derajat, tentukan gaya yang menarik bandul saat simpangan maksimum, periode serta frekuensi getarannya. Oke, di mana sin 5 derajat adalah 0,087. Nah, kita coba gambarkan ya, bahwa ada ayunan bandul sederhana, masanya 100 gram massa benda ya, panjang tali ya 40 cm. Nah, jadi diberi simpangan sebesar 5 derajat. Jadi tetanya ini 5 derajat ya. Maka kita akan mencari gaya yang bekerja atau yang menarik bandul pada saat simpangan maksimum, periode dan frekuensi. Kita tulis yang diketahui, massa bandul bendanya ini 100 gram, ubah ke kilogram ya, bagi 1000. Panjang tali 40 cm atau 0,4 meter ya. G dan tetanya simpangannya ya. Yang kita cari adalah gaya ya, gaya yang menarik benda, kemudian periode dan frekuensinya. Nah, yang perlu kita pahami bahwa gaya yang menarik benda pada simpangan maksimum
Kalau ini kita pernah bahas ya, bahwa ketika bandul ini berosilasi atau bergetar ya, jadi yang dimaksud satu kali getaran itu adalah jika bandulnya start dari sini maka berayun, kembali lagi ke sini, itulah satu kali getaran atau satu kali bergetar. Nah, ketika jadi simpangan maksimum itu adalah jarak terjauh dari titik kesetimbangan. Jadi titik kesetimbangannya di sini ya, gerak bolak-balik di titik kesetimbangan, itulah getaran atau osilasi. Nah, ketika bandul mencapai jarak terjauh dari titik setimbang, itulah simpangan maksimumnya ya. Kalau sudut simpangan theta ini ya. Kalau simpangan maksimum yang jarak dari sini ke jarak terjauh dari titik kesetimbangan, itulah simpangan maksimum. Pada saat bandul ini berada di simpangan maksimum ya, maka ada gaya, namanya kita sebut gaya pemuli ya, yaitu komponen gaya berat yang arahnya ke sini yang menarik benda sehingga berayun. Jadi sehingga berayun, yang persamaannya itu adalah mg sin theta ya kan. Itu pernah kita buktikan ya, dari mana mg sin theta itu. Silahkan kalian simak ya di konten sebelum-sebelumnya. Jadi gaya yang menarik benda atau yang membuat benda bisa berosilasi atau gaya pemulinya adalah mg sin theta ya. Jadi ketika benda berada di simpangan maksimum, kan bendanya akan meluncur ke bawah kan. Nah, yang menariknya itu mg sin theta. Kita masukkan mg sin theta-nya, sin 5 derajatnya ini ya. Maka ini kita perkalikan, hasilnya adalah 0,087 Newton. Inilah gaya yang menarik benda. Berikutnya periode. Nah, periode, ada persamaan periode osilasi bandul seperti ini kan. Ini juga kita pernah buktikan, kita pernah turunkan dari mana persamaan ini. Silahkan kalian simak ya. Bahwa T sama akar 2pi akar L per G. L panjang tali, G percepatan gravitasi di tempat bandul berada. Nah, maka kita masukkan 2pi 3,14, akar kuadrat L-nya 0,4, G-nya 10 ya. Maka ini kita kali 6,28, 0,4 bagi 10, 0,04 ya. Ini 6,28, ini akar kuadratnya hilang jadi 0,2 ya. Maka periode osilasi bandul adalah 1,256. Ini kali ya, 6,25 kali 0,2, 1,256 sekon ya. Oke. Berikutnya frekuensi. Jadi periode ini waktu yang dibutuhkan satu kali getar. Jadi kalau kita kira-kira kalau kita tekan stopwatch ya, bersamaan dengan bandul mulai berosilasi, satu kali getaran stopwatchnya dimatikan, itulah periodenya, waktu yang dibutuhkan untuk satu kali getar atau satu kali osilasi. Sedangkan frekuensi adalah banyaknya getaran yang dapat dilakukan oleh bandul dalam 1 detik. Jadi kalau kita tekan stopwatch selama 1 detik, kita lihat berapa banyaknya getaran. Nah, itulah frekuensinya ya. Atau kebalikan dari periode ya. Jadi kalau kita dapat periode, bisa kita cari frekuensinya dengan persamaan 1/T kebalikannya. 1/1,265 ini hasilnya adalah 0,796 Hz. Inilah frekuensi getarnya ya. Oke, soal berikutnya. Sebuah ayunan sederhana memiliki periode 4 pi sekon di suatu tempat yang percepatan gravitasinya ini. Berapa panjang tali ayunan tersebut? Maka ya, ini kita tulis yang diketahui. Nah, yang ditanyakan L panjang tali ya. Nah, kita pakai persamaan tadi ya kan, yang kaitannya periode dengan panjang tali, persamaannya seperti ini ya. Oke, maka ini kalau kita kuadratkan, maka ini dikuadrat T kuadrat ya, ini dikuadratkan menjadi 4pi kuadrat, ini dikuadratkan hilang akarnya tinggal L per G ya kan. Nah, T-nya kita masukkan 4pi ya, karena dikuadratkan menjadi 16pi kuadrat ya kan. 4pi kuadrat L per G, L yang dicari, G-nya 10 ya. Nah, ini pi kuadratnya saling menghilangkan. Kalau ini bagi 4 1, ini bagi 4 tinggal 4. Ya, jadi di ruas kiri tinggal 4, di ruas kanan tinggal L per 10. Maka L adalah 10 kali 4 ya, berarti 40. Inilah panjang talinya, 40 meter ya. Oke, soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. Jika ayunan bandul sederhana tersebut memiliki panjang tali 30 cm, tentukan kecepatan maksimumnya. Nah, di sini kita lihat ya, kita coba analisis. Panjang talinya 30 cm ya. Dan ketika mencapai simpangan maksimum, sudutnya 30 derajat ya.
Jadi benda ini atau bandul ini kan berayun ya dari posisi A, posisi B, A, C, A, B, dan seterusnya ya. Kalau kita mengabaikan gesekan udara, inilah bandul sederhana ya. Getaran harmonik sederhana itu mengabaikan gesekan udara, maka sampai kapanpun akan berosilasi terus. Kecuali ada gesekan udara yang itu akan menghambat gerak bandul dan lama-lama akan berhenti. Tapi kalau bandul getaran harmonik sederhana, kata sederhana itu maksudnya mengabaikan gesekan udara atau mengabaikan hambatan ya. Nah, maka kalau kita lihat bandul ini, kira-kira di mana letak bandul ini memiliki kecepatan maksimum. Kalau misalnya dari A ke B, ini kan kecepatannya semakin lama semakin berkurang kan, sampai pada simpangan maksimum kecepatannya 0, berhenti. Kemudian meluncur lagi. Maka kecepatan maksimum bandul adalah sesaat sebelum sampai ke titik A, ya kan? Sesaat sebelum sampai ke titik A, meluncur dari atas atau dari sini ya, meluncur sesaat sebelum sampai ke titik A, itulah kecepatan terbesarnya, ya kan? Itulah kecepatan maksimum. Maka yang kita cari kecepatan di titik itu, ya. Nah, maka ada persamaan kecepatan maksimum seperti ini. Ini kita pernah buktikan di konten yang lain. Silahkan kalian simak ya, bahwa kecepatan VA ya, kita tuliskan VA di sini karena sesaat sebelum sampai ke titik A, yaitu akar kuadrat dari 2GL dalam kurung 1 kurang cos theta. Sebenarnya ini 2GH. H itu ketinggian ini ya. H itu adalah ketinggian dari sini ke sini ya, titik dari posisi B misalnya kalau meluncur dari B diukur dari sini ketinggiannya H. Nah, itu bisa dijabarkan seperti ini, 2GL, L ini panjang tali, dalam kurung 1 kurang cos theta, theta-nya adalah 30 derajat ya, sudut pada saat simpangan maksimum. Persamaan ini pernah kita buktikan ya, silahkan kalian cari saja kontennya. Nah, maka tinggal kita masukkan ya, 2G ya, L-nya 0,3 ubah ke meter ya, 1 kurang cos 30. Maka ini 2 kali 10 kali 0,3 adalah 6, dalam kurung 1 kurang cos 30 adalah 1/2 akar 3. Ya kan? Nah, akar 3-nya di sini 1,73 ya, diketahui, G-nya 10 ya, tentu saja. Maka di sini 1/2 akar 3-nya 1,73 ya. Maka 1/2 kali 1,73 adalah 0,865 ya. Nah, ini menjadi 6, ini 1 kurang ini adalah 1 kurang 0,865 adalah 0,135. Jadi tinggal 6 kali ini. Hasilnya adalah 0,81. Atau keluar akar kuadratnya ya, maka menjadi 0,9 meter per sekon. Ya, akar kuadrat dari 0,81 adalah 0,9 meter per sekon. Inilah kecepatan maksimum bandul, yaitu sesaat sebelum mencapai titik A, 0,9 meter per sekon.